Ada 3 amalan yang sangat agung, meskipun kelihatannya sepele dan sederhana. Ini Nabi sebutkan, dan saat itu Nabi tawarkan kepada para sahabat. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Tentu ini adalah amalan yang sangat dahsyat. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ada 3 amalan yang sangat agung, meskipun kelihatannya sepele dan sederhana. Ini Nabi sebutkan, dan saat itu Nabi tawarkan kepada para sahabat. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Tentu ini adalah amalan yang sangat dahsyat, karena sebagai manusia hampir tidak ada yang diinginkan kecuali 2 hal itu, yaitu agar dosa-dosanya dihapus, di tip X lah gitu, sampai nggak kelihatan atau nggak ada bekas. Dan pada dasarnya manusia itu tidak ada yang bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Maka harapan utama manusia itu adalah dihapusnya dosa, diampuni dosa. Dan karena itu juga doa yang diminta oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada doa lain kecuali doa Allahumma ghfir lahu. Itulah doa yang paling utama. Ya Allah, ampuni dia. Karena memang itulah ya kepentingan utama manusia sebagai mahalul khata', sebagai mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempat salah dan tempat lupa, dan karena itu disebut manusia. Maka harapannya adalah diampuni dosa. Termasuk bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan taubat. Ya, karena kita sadar ataupun tidak, kita di 11 bulan itu ya banyak melakukan dosa. Bahkan di bulan Ramadan ternyata juga masih melakukan dosa juga. Katanya setan sudah dibelenggu, tapi kenyataannya di akhir Ramadan sudah pada merodoli. Ya kan? Pasar lebih menarik daripada masjid. Padahal sebenarnya di akhir bulan Ramadan 10 terakhir itulah puncak Ramadan. Lailatul Qadar terjadi di situ. Dan penentuan hasil daripada ibadah di bulan Ramadan itu ada di akhir ini. Oleh karena itu selamat Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak semuanya yang masih istiqomah di masjid ini. Inilah insyaallah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia istimewa yang tetap istiqomah di masjid
istiqomah di jalan Allah di saat banyak orang tergiur dengan potongan-potongan, tergiur dengan diskon-diskon. Padahal diskonnya itu berapa? Wong itu sebenarnya diskon 50% itu dinaikkan dulu 200%. Baru disebut diskon 500% kan? Gitu. Nah itulah, maka Nabi menawarkan, maukah aku tunjukkan perkara yang bisa menghapus dosa, dan yang kedua mengangkat derajat. Dan itulah kepentingan kita manusia. Memang kita ini manusia itu ingin enaknya saja, dosa diampuni padahal banyak dosa, lu gitu ingin derajat yang tinggi. Maka disinilah Nabi menyebutkan amalan yang sangat dahsyat. Yang pertama, karena para sahabat itu serempak jawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Jadi sahabat itu kalau sudah dikasih tawaran ampunan dan tawaran derajat, maksudnya derajat itu ya fid dunya wal akhirah, dan khususnya di akhirat. Di akhirat itu masuk surga. Maka serempak mengatakan qalu bala, tentu ya Rasul kami mau. Maka kemudian Nabi menyebutkan yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di tempat-tempat anggota wudu yang sulit. Jadi ternyata wudu itu merupakan amalan yang sangat dahsyat. Kelihatan sepele, tapi ini luar biasa. Karena memang disebutkan wudu itu kan membersihkan hadas. Hadas itu kan nggak kelihatan. Kalau najis iya kelihatan. Jadi kita di dalam Islam itu ada ajaran membersihkan najis dan membersihkan hadas. Kalau najis maklum kelihatan, tapi kalau hadas ini kan nggak kelihatan. Dan ini satu-satunya ajaran hanya ada di dalam ajaran Islam. Bagaimana kita buang angin tapi kita kemudian berwudu, mencuci tangan, mencuci muka, lalu mencuci tangan sampai siku, lalu kemudian menyapu kepala. Kalau dipikirkan apa urusannya antara buang angin dengan menyapu kepala, membasuh kepala, lalu kemudian kaki. Masya Allah, itulah dahsyatnya wudu. Dan disebutkan karena memang hadas ini nggak kelihatan, maka air itu bercucuran bersamaan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau ada dosa yang diperbuat oleh tangan, maka gugur bersamaan dengan air wudu itu. Kalau ada dosa yang lewat mata, maka juga gugur lewat wudu itu. Subhanallah. Itulah maka kita diajari untuk berwudu, dan wudu ini luar biasa dahsyatnya. Yang kedua, Nabi menyebutkan wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Ya ini mereka memang merupakan amalan waliullah. Karena waliullah itu kekasih Allah. Kekasih Allah pasti suka berjumpa dengan Allah. Dan masjid disebut sebagai Baitullah. Betapa agungnya. Oleh karena itu orang-orang yang ke masjid pastilah orang-orang yang sangat agung. Karena merupakan dzuyufur rahman, tamu-tamu Allah. Keagungan tamu itu kan sangat tergantung kemana dia bertamu. Orang biasanya suka kan bertamu ke pejabat, ke ini dan seterusnya, karena merasa agung. Bayangkan kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu Allah akan memuliakannya. Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Dan disebutkan yang ketiga kata Nabi, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Banyak orang itu yang justru ditunggu salat, dan sudah ditunggu nggak datang juga gitu. Nah ini waliullah, orang yang diampuni Allah dosanya dan diangkat derajatnya sedemikian sangat tinggi, bukan ditunggu salat, tapi justru nunggu salat. Dan setelah salat nunggu salat, seperti yang kita lakukan sekarang. Kita dalam kondisi berwudu semuanya,
Dan kita juga dalam kondisi tadi melakukan perjalanan dari rumah ke masjid, silakan aja dihitung berapa langkah itu kira-kira. Enggak terhitung juga. Kalau yang bawa mobil juga berapa putaran itu. Sudah sangat banyak. Dan sekarang kita setelah sholat Isya menunggu sholat Qiyamul Ramadan. Dan tadi sebelumnya juga kita sholat sunnah terlebih dahulu, lalu menunggu sholat Isya. Masya Allah, itu sebuah amalan yang sangat dahsyat, karena Nabi menyebutkan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ini adalah jihad, ini adalah benteng, ini adalah benteng. Karena kita itu punya musuh dua, musuh yang kasat dengan mata dan musuh yang tidak kasat dengan mata. Ada jihadul kufar, ada jihadun nafas. Jihad untuk membentengin hawa nafsu, yang itu adalah diantaranya merupakan pintu-pintu setan, godaan-godaan setan. Nah, insya Allah dengan 3 amalan itu maka sulit setan akan bisa masuk menggoda kita, artinya sampai kemudian menipu kita, menyesatkan kita. Ketika kita selalu menjaga wudu, dan ketika kita sibuk segera ke masjid, lalu juga kemudian kita selalu ingat menunggu sholat setelah kita sudah sholat. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, karena betul-betul bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penuh harap akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah aulia Allah, wali-wali Allah yang hatinya tenang, ya karena selalu berwudu. Siapa orang yang tidak tenang setelah berwudu? Bagaimana orang tidak senang saat ke masjid, berangkat ke masjid? Dan bagaimana tidak tenang orang yang sedang mengerjakan salat dan menunggu salat? Dan siapa wali Allah itu? Allah sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini nanti kita bawa selepas kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak kita katakan selamat tinggal dan kemudian selamat tinggal pula ibadah. Tidak. Memang bulan Ramadan pergi, tapi kita tetap beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian mudah-mudahan semuanya menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang nanti dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.